Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Zahra Indriani, Atika Puji Astuti, Firda Ainun Nabila, dan Anissa Faila Sufa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Informasi data konsumsi makanan dan perkiraan kecukupan ketersediaan pangan secara nasional pada wilayah atau negara dilakukan atau diperoleh dengan menggunakan Food Balance Sheet (FBS) atau neraca bahan pangan dan Total Diet Study atau TDS. Yang pertama ada Food Balance Sheet. Food Balance Sheet atau neraca bahan makanan adalah suatu cara tidak langsung untuk memperkirakan konsumsi masyarakat di suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu. Menurut Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan pada tahun 2017, neraca bahan pangan merupakan penyajian data dalam bentuk tabel yang mampu menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah tertentu. Nah, tujuan penyusunan Food Balance Sheet sendiri ada 3. Yang pertama, menyediakan data atau informasi tentang jenis bahan makanan yang diproduksi daerah, yang didatangkan dari luar daerah, diproses oleh industri untuk bibit makanan ternak dan yang tersedia untuk konsumsi penduduk per kapita per tahun dan per hari. Yang kedua ada menyediakan data atau informasi mengenai pola umum dari susunan bahan makanan yang diterjemahkan dalam satuan kalori, protein dan lemak yang tersedia untuk konsumsi penduduk. Dan yang ketiga adalah menyediakan data sebagai bahan dasar agar evaluasi kegiatan program dan perencanaan program yang menyangkut masalah pangan dan gizi. Selanjutnya ada bagian-bagian dari Food Balance Sheet. Di dalam formulir FBS ini terdiri atas 19 kolom yang terbagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu komponen pengadaan atau penyediaan, komponen penggunaan atau pemakaian, dan ketersediaan per kapita. Namun ada sedikit penjelasan mengenai jenis bahan makanan. Yang pertama, komponen pengadaan. Komponen pengadaan ini meliputi produksi input atau masukan, kemudian ada produksi output atau keluaran, perubahan stok, impor atau masuk, penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, ekspor atau keluar, dan penyediaan dalam negeri. Yang kedua ada komponen penggunaan atau komponen pemakaian. Komponen ini meliputi untuk makanan ternak, untuk bibit, diolah untuk makanan, diolah untuk industri, tercacar, atau jumlah makanan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi yang terjadi di tempat industri, distribusi, dan penyimpanan. Kemudian ada tersedia untuk dimakan. Yang ketiga ada ketersediaan per kapita. Ketersediaan per kapita merupakan sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk unsur gizinya. Telah diketahui bahwa unsur gizi utama tersebut diantaranya ada energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian ada jenis bahan makanan. Jenis bahan makanan yang dicakup dalam FBS ini meliputi bahan makanan yang bersumber dari nabati maupun hewani. Pokoknya yang lazim dikonsumsi oleh suatu penduduk setempat, di mana pengelompokan bahan makanan tersebut adalah padi-padian, makanan berpati, gula, buah atau biji berminyak, buah-buahan, sayuran, daging, telur, susu, ikan, serta kelompok minyak dan lemak. Selanjutnya ada fungsi dari FBS. Yang pertama, menentukan kebijaksanaan di bidang pertanian seperti produksi bahan makanan dan distribusi. Yang kedua, memperkirakan pola konsumsi masyarakat. Yang ketiga, mengetahui perubahan pola konsumsi masyarakat. Yang keempat, membandingkan tingkat ketersediaan pangan antar negara atau FAO.
Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap pengadaan dan penggunaan pangan. Yang keenam, memberikan informasi tentang produksi, pengadaan, serta semua perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, sebagai alat perencanaan di bidang produksi atau pengadaan pangan dan gizi. Dan yang terakhir, merumuskan kebijakan pangan dan gizi. Kemudian, dalam penyusunan food balance sheet terdapat beberapa syarat penyusunan, diantaranya yaitu jenis bahan makanan, data penduduk, besaran dan angka konversi, komposisi bahan makanan, serta cara pengisian dan pembuatan tabel neraca bahan makanan. Yang pertama ada jenis bahan makanan. Jenis bahan yang dimaksud di sini adalah bahan makanan yang lazim atau umum dikonsumsi oleh masyarakat suatu daerah yang data produksinya tersedia secara kontinu dan resmi. Untuk data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan yang bersumber dari BPS, termasuk penduduk asing yang tinggal minimal selama 6 bulan. Yang ketiga, besaran dan angka konversi. Besaran dan angka konversi yang digunakan adalah besaran dan angka konversi yang ditetapkan oleh tim neraca bahan makanan yang didasarkan pada kajian dan pendekatan ilmiah. Untuk komposisi gizi bahan makanan, ini harus bersumber dari buku Daftar Komposisi Bahan Makanan atau DKBM, publikasi Puslitbang Gizi Departemen Kesehatan, dan dari sumber lain yang resmi yaitu Food Composition Table for Use in East Asia dan Food Composition Table for International Use, publikasi FAO. Kemudian untuk cara pengisian FBS ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya pada penulisan angka mulai dari kolom 2 sampai kolom 14 dan kolom 17 adalah bilangan bulat, sedangkan untuk kolom 15 sampai 19 dalam bentuk bilangan pecahan 2 desimal. Apabila data tidak tersedia, hendaknya diisi dengan notasi strip. Bila besarnya data kurang dari 500 kg, hendaknya diisi dengan notasi 0. Penyediaan dalam negeri yang terdapat pada kolom 8 sama dengan penyediaan dalam negeri sebelum ekspor dikurangi ekspor. Dan pada kolom 9 yang tercatat sebagai kolom pakan berisi total populasi ternak di luar ayam dan unggas atau presentasi pakan dikali penyediaan dalam negeri. Dan kolom 10 yang tercatat kolom bibit atau benih berisi jumlah kebutuhan bibit dikali luas tanah bersih. Kemudian ada persentase dikali penyediaan dalam negeri atau komoditas lainnya. Yang pada kolom tercacar pada kolom 13 sama dengan persentase tercacar dikalikan penyediaan dalam negeri. Kemudian ada bahan makanan pada kolom 14 sama dengan isinya sama dengan kolom 8, 9 sampai 13. Kemudian pada kolom ketersediaan per kapita sama dengan kolom 14 yaitu penduduk pertengahan tahun dikalikan 1000. Kemudian ada kolom 16 sama dengan kolom 15 dibagi 365 hari dikalikan 1000. Yang selanjutnya adalah kolom 17 yaitu kolom 16 dikalikan persen PDD dikalikan kandungan energi dibagi 100. Dan yang terakhir pada kolom 15 sampai 19 menunjukkan ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita dan bukan merupakan jumlah yang benar-benar dimakan, tetapi yang tersedia hingga konsumen. Dan yang terakhir ada cara pembulatan angka. Cara pembulatan angka ini sama saja dengan cara pembulatan angka pada materi matematika. Cara pengumpulan, pengolahan, dan analisa data food balance sheet.
Data ketersediaan bahan makanan diperoleh dari berbagai sumber data dengan melibatkan petugas pengumpul data dari berbagai dinas atau instansi tingkat provinsi terkait, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindakop dan UKM, Bapeda, Bulog, Dinas Perhubungan dan BPS. Kemudian hasil wawancara langsung diserahkan ke berbagai distributor dan pedagang atau pengecer bahan makanan dari pasar, pabrik, maupun toko swalayan atau supermarket yang ada di wilayah sekitar. Kemudian pengolahan dan analisa data hingga penyelesaian akhir ini dilaksanakan oleh tim penyusun neraca bahan makanan yang koordinasi pelaksanaannya oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Berbagai data yang masuk selanjutnya dikompilasikan menurut jenis komoditinya dan dihitung jumlah ketersediaan masing-masing bahan makanan tersebut untuk per kapita per tahun. Selanjutnya adalah cara penggunaan food balance sheet. Yang pertama adalah menghitung kapasitas produksi makanan dalam 1 tahun, baik itu berasal dari persediaan atau cadangan, produksi, dan impor bahan makanan dari negara atau wilayah lain. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran untuk bibit, ekspor, kerusakan pasca panen, dan transportasi, dan diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan. Kemudian jumlah makanan yang ada dibagi dengan jumlah penduduk. Lalu kemudian diketahui ketersediaan makanan per kapita per tahun secara nasional. Validasi data penilaian konsumsi pangan, food balance. Hasil dari pengukuran konsumsi pangan dapat terjadi kesalahan yang berasal dari keakuratan atau validitas dengan metode yang dipakai. Keakuratan atau validitas ini merupakan kemampuan cara yang digunakan untuk dapat mengukur sesuatu yang diukur. Nah, ini terdapat cara dalam menguji suatu validitas food balance sheet, yaitu yang pertama adalah mengobservasi makanan yang dikonsumsi responden. Yang kedua, menimbang seluruh bahan makanan yang akan dimakan. Yang ketiga, membandingkan metode yang dipakai dalam survei konsumsi pangan. Dan yang terakhir adalah dilakukan pemeriksaan biokimia dengan variabel fisiologis dan zat gizi. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari food balance sheet. Kekurangannya adalah tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi dari makanan yang tersedia tersebut untuk berbagai daerah, apalagi gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan, dan tidak dapat dipakai untuk menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologi, keadaan musim, dan sebagainya. Tapi FBS ini memiliki kelebihan, yaitu mudah dan pencatatan cepat, hanya membutuhkan kurang lebih 20 menit, mendapatkan informasi tentang suplai makanan, mengidentifikasi kebiasaan makan atau food habit dan tren konsumsi makanan, digunakan untuk merencanakan kebijakan di bidang makanan dan gizi, dan yang terakhir menggambarkan praktik konsumsi makanan di suatu negara atau wilayah. Selanjutnya adalah metode penilaian konsumsi pangan tingkat nasional Total Diet Study. Definisi Total Diet Study sendiri merupakan salah satu survei konsumsi makanan tingkat nasional yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan makanan atau bahan makanan tingkat nasional. Studi ini secara spesifik didesain untuk menentukan zat pencemar makanan dari asupan diet melalui analisis kimia dari seseorang yang mengonsumsi makanan khusus. Tujuan dari Total Diet Study ini adalah digunakan untuk melihat apakah adanya resiko bahaya dari suatu zat pencemar dalam makanan terhadap kesehatan. Total Diet Study ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi asupan makronutrien maupun mikronutrien dalam sebuah populasi. Metode Total Diet Study ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Market Basket Study, Individual Food Items, dan Duplicate Portion Studies.
Pada metode market basket studies, daftar makanan terpilih diperoleh dari pedagang eceran dalam kota yang representatif terhadap negara. Daftar makanan didapatkan pada satu atau lebih kesempatan dalam 1 tahun. Makanan yang diperoleh dikategorikan dalam kelompok makanan yang sama. Makanan selanjutnya dihomogenisasikan dan dibukukan hingga tahap analisis. Analisis yang dilakukan adalah analisis mengenai kontaminan kimia berbahaya seperti residu, pestisida, senyawa kimia dari industri, dan senyawa beracun, dan sejumlah senyawa gizi. Keterbatasan metode ini adalah metode ini tidak menyediakan informasi mengenai rentang asupan atau resiko dari pola konsumsi makanan yang lebih besar. Selanjutnya adalah metode individual food items. Pada metode ini, daftar makanan yang biasa dikonsumsi dikompilasikan dari data survei konsumsi makanan nasional. Kemudian, sampel dari masing-masing item makanan dikumpulkan. Terkadang pengumpulan dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun dari kota utama yang terletak di beberapa wilayah geografis dalam negara tersebut. Contoh dari setiap makanan tersebut diuji ke laboratorium untuk diuji. Kelebihan metode ini adalah asupan kontaminan dari zat gizi untuk kelompok usia dan jenis kelamin tertentu dalam populasi dapat diperkirakan bila data yang dianalisis disatukan dengan data dari survei konsumsi makanan nasional. Yang terakhir yaitu metode duplicate portion studies. Metode ini membutuhkan keikutsertaan kelompok yang sudah dipilih secara random dengan membuat duplikasi. Kelompok yang dipilih biasanya berasal dari kelompok yang diduga beresiko tinggi memiliki atau mendapatkan kontaminan makanan. Kemudian, partisipan diminta untuk mengumpulkan porsi duplikat dari sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode 24 jam dalam sebuah kontainer yang disediakan oleh investigator. Gabungan makanan dan minuman yang sudah diduplikasikan selanjutnya dihomogenisasi dan dilakukan analisis secara kimia. Kemudian, partisipan diminta untuk mencatat secara tertulis daftar bahan makanan harian untuk memastikan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Keterbatasan metode ini adalah partisipan mungkin akan mengubah pola konsumsi makanan mereka selama studi yang dilakukan. Selanjutnya adalah validasi data penilaian konsumsi pangan total day study. Data konsentrasi akan mendukung perkiraan berikutnya dari paparan makanan yang diperoleh untuk setiap bahan kimia makanan yang termasuk dalam penelitian ini. Dan oleh sebab itu penting untuk mengikuti proses pengolahan data yang komprehensif. Validasi data konsentrasi bahan kimia makanan adalah proses yang harus dilakukan saat data awalnya diterima dari laboratorium analitik. Proses ini melibatkan pemeriksaan data yang sering disediakan dalam spreadsheet Microsoft Excel bersama dengan semua sertifikat analisis untuk memeriksakan setiap kesalahan. Dalam memeriksa data yang dicatat dalam spreadsheet dengan semua sertifikat analisis untuk memastikan kebenaran pelaporan. Identifikasi kesalahan dalam data konsentrasi dapat menjadi tantangan, terutama saat bekerja dalam sejumlah besar titik data yang dihasilkan. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan metode total day study. Kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama, membutuhkan dana dalam jumlah yang banyak, tidak menyediakan informasi mengenai konsumsi makanan pada level individu, kemudian tidak memberikan informasi tentang distribusi dari makanan yang tersedia untuk berbagai daerah, tingkat rumah tangga, atau perorangan. Sedangkan kelebihan dari metode total day study ini dapat digunakan untuk melihat resiko bahaya dari suatu zat pencemar dalam makanan terhadap kesehatan, dan kemudian dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi asupan makronutrien maupun mikronutrien dalam sebuah populasi. Demikian pemaparan materi mengenai penilaian konsumsi pangan tingkat nasional dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.